Aku gak teko. Saya ini mulai sekolah anu mas cerita mungkin kalau background keluarga mulai mana tuh sekolah gue kan gue ngalir nganti gue kuliah nganti gue keluarga. Oh ya gue mungkin iya. ketertarikanmu karo kesenian ini kayak apa biar awal-awal sip sekarang ya Yes mulai ya. Oke guys. Pertama-tama ini bahasa Indonesia mas. Bahasa Indonesia. Iya. Pertama-tama saya akan bercerita tentang keluarga saya. Bapak saya seorang marinir, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Terus ada beberapa kakak saya yang melukis juga. Saya akhirnya ikut-ikut sampai akhirnya saya tertarik di seni rupa. Saya kuliah di IKIP Malang. Awal-awal tertarik ini mas mulai gambar-gambar itu pasti mas. Mulai SD suka coret-coret aja. SD SMP coret-coret aja. Cuma melukis ya di waktu kuliah itu di IKIP Malang. Nah pilihan-pilihan itu mas coba kuliah yang IKIP Malang. Ya. Karena saya dua kakak saya melukis juga lah. Jadi pelukis saya jadi ikut-ikutan. Terus saya kuliah di IKIP Malang jurusan seni rupa selama 5 tahun. Kemudian lulus, saya nggak ada rencana jadi guru karena waktu itu di IKIP Malang memang orientasi menjadi guru bukan menjadi seniman ya. Cuma karena lingkungan waktu itu di tempat saya sama di Pondok Seni Batu itu sudah ada sanggar waktu itu ya. Ya pengaruh di teman-teman Pondok Seni itu begitu kuat, akhirnya saya memutuskan, bukan memutuskan ya, nggak ada pilihan lain selain jadi pelukis waktu itu. Nah IKIP itu kan kayak apa mas situasinya? IKIP Malang ini memang kalau di IKIP Malang prakteknya kurang, tapi saya memahami benar soalnya orientasinya menjadi guru bukan seniman. Nah, sampai akhirnya saya kumpul ke teman-teman di Pondok Seni Batu. Itu. Munculannya kayak mas, nah ini kali apa sih? Dia apa seni lukis mas? Seni rupa, jurusan seni rupa. Cuma kalau di IKIP Malang kan semua diajarkan. Jadi mulai batik, anyam, ukir, melukis semua diajarkan. Jadi nggak spesifik satu bidang kayak seni rupa gitu enggak. Seni lukis enggak. Semua diajarkan sekedar tahu aja, bukan sampai taraf ke belajar yang gimana itu. Tapi mas mulai berkarya kok? Ya mulai berkaryanya di IKIP itu, waktu kuliah itu mulai berkarya. Dulu SMA pernah lah, sesekali nyoba di kanvas, sesekali pernah. Cuma total di kanvas, kalau di IKIP, di tempat kuliah kan untuk memenuhi tugas-tugas saja melukisnya. Yang total melukis ya setelah kuliah itu. Setelah kuliah total melukis. Setelah kuliah itu balik lagi ke sini, itu ya Wirawiri ya? Di mana? Saya Wirawiri dekat ya Batu Malang. Batu Malang tiap hari ya, Batu Malang tiap hari. Langsung. Malang ya, waktu nih. Waktunya ya dominan di Batu sih saya. Ya pulang kuliah langsung pulang kuliah langsung pulang itu aja. Karyamu saya apa sih? Kalau karya waktu itu di Batu waktu itu lagi mas, lagi tren surrealis. Nah, kita ikut-ikutan. Tapi lama-kelamaan saya menyadari kelemahan saya di realis. Saya nggak mampu di realis. Artinya nggak mampu di Batu banyak yang lebih bagus adalah realisnya.
Terus apa meneh, Mas? Setelah lulus. Setelah- balik lagi sini. Nah, Setelah mulai lu- berkecimpung karo kesenian secara Oh, setelah lulus saya ke Lombok dulu. Ke Lombok setengah tahun, terus ke Bali 3 tahun. ngapain lo? Apa Pak ini? Di Bali. Di Lombok terus di Bali. Di Bali itu saya nggak ada yang saya kerja. Di Lombok nggak ada yang saya kerjakan. Artinya saya tapi melukis ya, bawa alat-alat lukis. Karena di sana kebetulan ada adiknya ibu saya. Saya di rumah sambil melukis, di rumah sana sambil melukis, tapi saya nggak kerasan di Lombok karena suasananya memang nggak mendukung keinginan saya. Sampai akhirnya saya terus pulang dari Lombok, saya ke Bali. Di Bali bertahan 3 tahun. 3 tahun. Iya, di Bali bertahan 3 tahun. Saya rencananya melukis di sana. Rencananya bawa kanvas, bawa apa? Bawa kanvas, bawa cat, semua saya bawa di sana. Tapi nggak di Ubud, tapi di Kute. Nah, di Kute jadi nggak melukis. Soalnya lingkungannya nggak cocok lah buat saya juga. Nggak cocok buat melukis, buat seneng-seneng aja di Bali. Tapi sempat ya, saya di Bali sempat kerja melukis juga, di ngelukis gentong. Gentong dikasih lukisan Salvador Dali, pelukis top dunia pokoknya. Dan waktu itu saya mengajak, akhirnya karena di situ merasa ya butuh makan Mas waktu itu ya, butuh makan. Saya ngajak teman-teman dari Batu. Jadi semua teman-teman di Batu saya ajak ngelukis gentong di Bali. Ya ada 15 pelukis. Nah, di sana ketemu sama pelukis-pelukis dari Surabaya, Jogja. Terus pelukis Jawa Timur banyak, Surabaya banyak teman-teman pelukis. Waktu itu ngumpul ngelukis gentong semua. Nah, akhirnya pulang karena di sana sama bulenya tidak dibayar, kita pulang rame-rame. Ya, sempat dibayar lah, dibayar tapi nggak sampai. Ya waktu itu nggak sampai tuntas. Nggak semuanya lah. Nggak semua. Dulu kan terus ngajak teman-teman sana itu. Gini, soalnya Ini diajak saya pelukis loh nih. pelukis Batu semua saya ajak 15 orang. Saya tahu kualitas teman-teman saya di Batu bagus lah. Kualitasnya bagus. Kalau untuk merepro aja lebih gampang lah. Iya, terus teman-teman di Batu ada 15 anak datang ke sini. Datang ke Bali melukis juga. Nah, habis dari Bali. Habis dari Bali, Kandas. iya, karena nggak dibayar sama bulinya, rame-rame pulang. Terus akhirnya ya melukis kan saya itu Mas nggak ada pilihan lain. Saya ijazah itu saya bingung mau saya apakan. Ya jadi guru Mas. Hah? Kan ikut nggak jadi guru. Nggak jadi guru. Lingkungan saya bukan guru soalnya. Akhirnya memutuskan jadi pelukis itu. Sampai akhirnya menikah Mas ya. Menikah, lukisan tidak pernah laku tapi tetap menikah. Itu lukisan saya nggak pertama kali. Awal-awalnya kayak Ya, saya ingat benar lukisan saya pertama kali laku itu dibeli oleh Pak Nurate. Pak Nurate dosen UNS ya, itu pertama kali laku dibeli itu. iya. Soalnya Mas. Saat ini wis mulai jaringan. bukan jaringan. Itu waktu itu Pak Nurate sering ke Batu. Waktu itu kita rame-rame pameran di Solo. Nah, terus Pak Nurate suka sama lukisan. Ya
mosok di batu terus mas. Oh ya, pameran apa seniman-seniman batu atau seniman batu yang muda-muda angkatan saya waktu itu. Seniman batu angkatan saya, tapi masuk di pondok seni batu. Nah terus Pak Nurata senang. Ya kok cerita akhirnya terus mau ke pondok seni apa secara otomatis? Kalau pondok seni masuknya gini mas. Pokok kita melukis ya pondok seni aja gampang wes. Oh, iya. Itu aja lah. Kalau masuk di pondok seni bukan masalah yang sangat harus daftar harus apa enggak. Kita melukis saja sudah anggota pondok seni waktu itu. Soalnya kita melukis pasti nggak sendirian tuh mas ya. Tapi teman berkunjung, kita berkunjung ke teman gitu, langsung di pondok seni wes itu namanya. Nah terus aku sing mulai pameran terus sama Pak Nurata ini. Gini, waktu itu kita rame-rame pameran di Solo. Pak Nurata itu suka sama lukisan pelukis-pelukis batu. Waktu yang muda-muda ya kita. Akhirnya dia ngajak lagi, ayo pameran anak-anak batu di Bentara Budaya Jogja. Itu mulai melukis lah mas, mulai melukis. Tahu mas? Sing muncul apa biyen mulai itu? Teman-teman apa kowe ngono ki sing karya-karya? Ndak rata-rata lah, rata-rata. Model apa? Waalaikumsalam. Mlebu. Mlebu oleh mas. Aku diwawancarai. Waktu itu iki sing karyaku ndek enggak enggak ada di batu bareng sama-sama waktu itu waktu itu Pak Nurata seneng sama lukisan teman-teman ya waktu di Bentara Budaya Jogja. Terus Pak Nurata beli gitu. Berarti semua dibeli. Satu dua ya nggak semuanya dibeli tapi beberapa dari teman-teman dipilih sama Pak Nurata terus dibeli gitu mas. Awal-awalan ya. Awal-awal ya itu jadi lebih semangat lagi. Terus apa nih mas? Modelnya apa mas? Lukisan? Model lukisan gini mas. Bisa ngomong akhirnya perkembanganmu kayak apa nih? Ya waktu tuh nggak ojo rame tuh. Waktu kuliah saya diajak mas waktu itu mas. Diajak Peksiminas waktu itu. Peksiminas yang pertama itu saya ikut. Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu di Bali waktu itu ya. Itu banyak pelukis Jogja, pokoknya mahasiswa itu kan kumpul sana. Nah, waktu itu lukisannya masih berbau surrealis itu aja, karena di batu ya. Nah, terus waktu di Bali itu di acara Peksiminas itu saya tahu ternyata melukis itu enggak hanya itu aja gitu mas. Akhirnya saya mencari bentuk. Saya belajar di buku-buku lukisan aborigin itu. Akhirnya sampai bentuk-bentuk yang di gambar-gambar itu. Yang pertama ini. Ya gini-gini. Ya itu. Awalnya dari situ mas. Awalnya dari situ. Awalnya dari bentuk-bentuk aborigin saya kembangkan yang seperti itu tadi. Nah, sampai sekarang sampai itu kan saya pernah pameran di Jogja. Di mana itu? Di Galeri Mbun waktu itu. Oh, Galeri Mbun. Saya pameran di situ. Berdua sama nggak tahu namanya, saya ada di situ, katalognya ada di situ. Nah, itu ini mas. Ini di Galeri Mbun. Tahun piro mas? Nyatain itulah 2001 2002-an lah. Kan dol hati-hati leh. Aduh, sakit nih, gak boleh gitu. Terus mas, ini karyamu apa jeneng? Nah, perkembangan kalau saya itu mas. Perkembangan
Kira men kira mungkin kan unsur-unsur ini apa sih secara visual gede-gede gitu. Enggak selalu seperti itu. Mungkin Mas. Yang awal-awal gemuk-gemuk lah. Ya gemuk-gemuk tapi dengan apa? Ekspresi apa? Goresan-goresan yang ekspresif ya. Tapi perkembangannya ya jadi macam-macam. Di perkembangannya. Saiki meh foto ya orang ini ya. Nenek bentuk saya mungkin tetap bentuk ya. Cuma mungkin di apa? Di karya-karya saya biasanya apa? Lucu-lucu gitu, Mas. Saya cerita yang lucu gitu. Figur, kadang macam-macam ya saya. Sampai akhirnya di Puri Galeri. Nah, saya menyadari bener kalau di ikut galeri itu ndak merdeka, Mas. Saya menyadari bener itu. Tapi saya harus kompromi dengan iya, ini awal-awal ya. Tahun 2003 masuk di Puri Galeri. Saya menyadari bener kalau di ikut galeri kita nggak akan 100% merdeka berkarya ya. Cuma saya harus kompromi dengan waktu itu sudah punya anak, Mas. Harus kompromi dengan dapur lah. Apa dipromosikan juga, diajak pameran, dipromosikan, terus di apa? Kita dibayar bulanan ya waktu itu ya. Perkembangannya dibayar per karya. Terus sampai akhirnya sampai 8 tahun saya keluar di Puri Galeri. Lama ya. Iya. Pertimbangannya apa, Mas? Cukup. Ya wis mentok, Mas. Saya anggap cukup lah. 8 tahun ini saya anggap cukup lah. Saya ingin konsentrasi di di apa? Di karya-karya sendiri yang kalau di galeri kan otomatis 1-2 karya itu ada yang pesanan galeri, nggak lukisnya gini, apa lukisnya yang seperti ini gitu ada. Ambil kayak Mas muncul waktu di galeri itu muncul-munculnya mau tema-temanya apa bentuk-bentuk ya apa? Oh bentuk bentuk saya akhirnya setelah orang gemuk-gemuk saya melukis orang gemuk sama anjing. Akhirnya tinggal anjing aja. Terus anjing lama saya ngelukis anjing ada orangnya lagi. Sampai akhirnya anjingnya hilang. Ya saya mengalir lah, Mas, pengen bisa secara detail lah mulai ujug-ujug menampilkan sesuatu yang menggembung menurut mesti ning burine kan mungkin anu nih apa jenenge ya ora sekedar gambar ngono ki lho. Ndak, waktu itu Mas apa? Kalau yang gemuk-gemuk ya. Saya kan pada dasarnya di realis kan lemah saya. Saya apa? Waktu pertama kali ngelukis gemuk Mas. Saya lihat Adirai di TV. Saya tertarik gitu loh. Saya coba saya lukis itu aja kok. Idenya sederhana sih sebenarnya. Melihat Adirai saya kepingin melukis itu aja. Tapi kalau 1-2 karya kan nggak akan Mas, nggak akan nggak akan sampai puas itu loh. Akhirnya saya ngelukis yang gemuk-gemuk itu lumayan banyak lah, lumayan banyak. Nah. Tapi ya penemuannya akhirnya ya ora berasal secara teknik dan visual gemuk atau enggak. Saya kadang-kadang ngomong apa ngono. Ya lukisan saya kan yang penting waktu itu humor, ada humornya. Kayak di parodi, itu iya. Yang lucu-lucu. Itu sampai waktu itu sampai di Puri waktu itu masih bikin gitu ya. Cuma akhirnya
pasti ada intervensi dari galeri, Mas. Saya harus mencari bentuk yang lain. Waktu itu bentuk yang lain itu saya dari orang ke anjing, ada orang saya tambah objek anjing. Ini contohnya, Mas, yang di sini. Ini sing anu tok, Mas ya. Enggak apa-apa. Belum deh. Di anu Mas, diistirahat no sih, Mas ya. Enggak apa-apa. Iki anu iso Nah, iki 6 jam toh. Oh. saya gabung bentuk saya dengan bentuk anjing, tapi lama kelamaan orangnya hilang, saya tinggal anjing aja. Yang anjingnya aja, contohnya di sini, Mas. Iya, Mas. Saya mau mencetak. Hapus. Aduh. Kesan gue iso cerita lewat kari-kari mulai. Si Mas. Mungkin nambah ke anjing ini karena mungkin wes rada mentok. Iya, di anu jenuh juga lah, Mas. Ya, kayak ini ya, iki. Ya. Sing anjing tok iki, Mas. Oh, seri. Sing malah anjing tok sing. Gawe seri ngono iki, Mas. Gawe seri ngono ki. Enggak, iya sih. Waktu itu ya mungkin karena aku kerja terus, Mas. Ya mungkin malah ya ke data gitulah. Nah, iki, Mas. Iki sing melok anu, Mas. Sing melok Jakarta Art buat iki, Mang. Iki ceritanya tentang Piala Dunia. Tapi tak juduli supporter tadi ono bendera-bendera negara-negara peserta. Tapi objeknya anjing kabeh, Mas. Nah, ini iki. Iso cerita lah parodi tentang anjing kuwi. Sebenarnya apa sing ngerti omongin ngono? Nek objeknya aku tak anggap anu, Mas, anjing sebagai manusia bisa berbuat apa saja. Kayak contoh aku tahu gambar gambar ketika musim kawin tiba ya, Mas yo. Iku ono anjing kawin akeh ngono, Mas. Aku ibaratnya iku di komplek lokalisasi pikiranku gitu. Gitu aja. Terus apa? Tapi tema-tema gue tema apa sih? Gue ngomong. Sosial, Mas. Saya tak pikir sosial, tema-tema sosial, Mas. Biasanya piye untuk ide nih ngono. Ya ndelok TV, maca koran, ndelok TV ngono tok. Terus kehidupan sehari-hari gitu aja. Terus sampai akhirnya di anjing-anjingku bosen. Ya saya kan nggak iso langsung pindah gitu ya. Tadi anjing tak kayak manusia lagi. Tak kayak manusia lagi sampai akhirnya anjing hilang gitu. Saiki tinggal manusia tok. Gitu. Oke, itu Mas. Kok oke wedok iki. Oh ya oke sing anu. Lanang wedok tak garap, Mas. Cuma pas wedok. Niki lanang iki. Gak ono sesuatu yang istimewa nek sak gambarnya lah, Mas. Kadang kok dadine wedok ya wedok jadinya perempuan, laki-laki. Gue anu ya, Mas. Mulai nambah ke teks lagi mulai awal gitu. Nah, teks sih. Lama wis mulai, Mas. Awal-awal melukis tak kasih teks. Cuma waktu di galeri gak oleh, Mas. Melok galeri puri gak oleh. Dikai teks. Aku padahal pingin gitu loh. Pingin karena apa? Apa karyamu gue itu ora cukup? Enggak, aku bukan enggak cukup atau enggak cukup. Permasalahannya saya ngasih tag itu bagian dari komposisi, Mas. Berarti notonya tak kayak
komposisi, tapi kayak keseimbangan juga gitu loh. Oh, no. Dan itu penting nggak gue? Aku nggak selalu harus ada tag, delok anu nih, delok karyane kan. Nek pas gak perlu dikei tag ya gak perlu, pas perlu ya perlu. Gitu. Nggak selalu kan gitu-gitu. Terus selama berkarya ini, mas, kalau kira karya yang menurutmu gue mewakili selama apa yang kemana periode ini gambar iki, kan gue cerita apa nih? Sisi loro karyamu lah sisi. Ya kadang kalau iku mas, pengaruh dari galeri mas. Jadi buat karya seri gitu loh. Padahal ya apa ya, gak dituruti kan gini sing keliru kok kan gitu. Nah ikut galeri kan seperti itu. Engko sing mlebu di galeri aja akeh sungkan wonge kok wis. Pak Pur. Wonge sik ono soalé. Ya tapi terserah sampean lah, aku ngomong kenyataan kan gitu. Nek kenyataan kayak aku maksudnya gitu. Malang. Oh, di Malang ya? Malang cuma terus ke Jakarta. Tapi krungu-krungu saiki kan wis tutup ya. Heeh. Lah kuwi akhirnya kowe kerja ning kene to, Mas? Anak ning saka yo kuwi ra mungkin ngaruh ya saka perkembangan seni rupane ning kene dhewe kaya opo ya? Perkembangan seni rupa di Batu. Di Batu. Mulai melu puri. Kalau anu Mas, artinya gini. Di Batu ada beberapa pelukis juga, sing ikut galeri lain juga, galeri Puri juga ada. Ada yang di Puri 2, terus Edwin 1 waktu itu. Terus beberapa di bukan galeri tapi apa kan? Perseorangan gitu tapi kontrak gitu. Itu ada beberapa. Jadi kompetisinya sehat Mas di Batu. Sehat kompetisi. Dek mulai awal berbau surrealis rata-rata teman-teman waktu itu ya, tapi pada akhirnya berkembang macam-macam lah, berkembang macam-macam style. Sing seri itu berubah juga ya. Karakter wajahnya berubah, berubah juga. Ya, yang terakhir saya menghilangkan Mas, kesan sing jari sampai mang kesan gemuk mau gitu. Jadi di karakter wajah mungkin tetap, cuma saya menghilangkan kesan gemuk. Ya ini tak anggap belajar gitu loh Mas. Saya belajar tapi tetap di kanvas. Ini aku biar nggak gitu. Aku nggak ada beban Mas. Soalnya gini, kalau saya nggak suka ya tak tutup aja, tak tutup lagi. Gitu. Jadi saya tak anggap belajar kok, masih tak belajar. Nah, caramu berkarya apa biasanya nyekat iki apa kowe golek ide-ide ini piye to? Apa kadang seket tak coba ceket ya ono beberapa ya. Ditarik ora coba. Ya, kadang seket tak nggo, kadang langsung Mas, kadang langsung apa? Kadang langsung saya mencari bentuk di kanvas bisa. Jadi kondisi basah aku seket gitu kondisi basah. Iki lo bukannya apa Mas ini Mas? Ya? Nah, gue pun bukannya apa ini? Aku gak bingung Mas, aku tak pikir bukan tugasku lah Mas, style itu ya. Yang penting aku ngelukis Mas. Siapa lagi Mas? Lagi lu masih tak jadi tanam ketika musim ya, saya tak ibaratnya nggone komplek gitu loh Mas. Ini KP asuni kabin KP gitu. Gitu. Apa mana Mas? Selain gue melu Mas. Gue orang ya karya di luar ini. Karya di luar lukisan. Enggak ada. Style nah. Ya mungkin pesanan. Mungkin di luar gue karya di luar gue gawe.
apa proyek-proyek? Oh nggak pernah. Melu orang melu. Nggak pernah, soalnya di Batu nggak pernah ono sing ngono iki Mas. Iya. Nek menyadari di Batu memang anu apa? Melukis yang melukis tok lah Mas. Konco-konconya nggak instalasi jarang nggak anu jarang. Jadi konsentrasinya memang di Batu rata-rata di lukisan. Jadi di garap-garap yang lain-lain nggak pernah. Sing kerja bareng-bareng waktu itu ada kerja bareng-bareng waktu CP Open Biennale yang kedua. Itu di kolaborasi pelukis-pelukis Batu, melukis bersama jadi satu besar gitu Mas. Pameran untuk CP Open Biennale yang kedua. Sing waktu bareng Agus Wagi sing Mbak Anjasmara itu loh. Itu. Itu kolaborasi lah. Jadi lukisan besar 10 meter kali berapa ya? 10 meter kali 3 meter nggak salah. Itu ngelukis bareng itu loh. Tapi tetap jadi satu kesatuan. Sing terakhir ini les kosong-kosong Mas kanune. Enggak Mas gini. Ya yang terakhir ini gini ceritanya. Aku nggak melukis selama 7 bulan ini Mas. 7 bulan saya jenuh capek Mas. Akhirnya ini baru mulai saya, baru 1 bulan ini memulai. Ini kanvas-kanvas lama. Ya mulai cari bentuk lagi itu. Nek masalah background bukan kosong, saya memang sengaja saya gini kan. Tapi nanti setelah saya biasanya gini, kayak yang ya, ada objek utama, terus yang pinggir-pinggir itu saya anggap tambahan gitu. Tapi nggak mesti kosong terus nanti kadang-kadang. Enggak, saya yang ini penuh semua Mas. Jadi mesti gue mau nggak karya ini suwe Mas ya? Iya suwe Mas. Kadang cepat, kadang suwe. Lah kan beda banget Mas. Ini karyamu? Iya. Ini sangat beda dah. Nah, iki lho Mas. Secara bentuk lebih kasar kan mau. Iki Mas, waktu itu memang nuruti galeri Mas, ngono lho. Nuruti galeri. Nek galeri tak anggap pesenan lah Mas, wis dhek minta apa ya tak turuti lah. Timbangane pusing-pusing ya Mas. Di galeri pasti kita nggak akan bebas itu loh. Intervensi mesti ada. Tapi juga secara visual ternyata beberapa sing view nanti lightingnya ya main ngono. Ya, yang kayak gini ya. Yang iki ya. Kowe sadar gak sebenarnya kowe main lighting kuwi ngapa ngono? Aku sadar bener waktu itu melukis. Jare ini enggak ini selalu gini di galeri Mas ya. Di galeri waktu itu gambar cepet-cepet itu gak payu, gambar sing suwe payu. Waktu itu sempat ngomong gitulah. Jadi akhirnya tahun piro sing kuri iki? Tahun piro ya? Kita piro? Siapa ini? Tahun 2010 lah. 2010. Ya, 2010. Iya, 2010, 2009 ini wis kerja. Dan aku makanya Mas, saya anggap pesanan gitu loh. Saya anggap pesanan. Biar kita nggak merasa tertekan di galeri gitu. Anggap pesanan. Nah, aku makanya setelah saya keluar dari galeri saya merasa merdeka betul. Saya merasa sekarang saya ingin melukis apa saja sakarepku gak ono sing anu gitu. Waktu itu sampai ya gitu lah. Nah, saya model-model apa Mas? Temane sing ini setelah keluar galeri. Setelah keluar galeri ya sosial ya. Sering aku selalu Mas, nek ono berita-berita sing terutama sing waktu itu kebakaran hutan ngono aku peduli. Tapi aku mek iso ngelukis lah. Peduli aku nek ndelok hutan terbakar gitu eman gitu loh. Tapi ora delok ya secara umum Indonesia ya. Ora ning Batu Dewi. Enggak, nek Batu tiap musim kemarau pasti hujan mesti kebakar gunung-gunung. Gunung
Itu kalau malam gini, apa kebakarnya banyak itu. Malam. Ini sih belum, pasti kok kita bakar mas, pasti. Mas aku apa ingin takut kowe tiba-tiba terus kan pameran oke tuh selain di sini tuh ada aku berapa neng di sini macam-macam gitu di luar Jogja. Itu lewat galeri waktu itu. Oh, jaringan galeri. Iya, galeri yang ngajak di Korea, Malaysia, Singapura lewat galeri. Cuma yang kalau di Jakarta biasanya undangan itu ya. Undangan melo kayak kita diundang galeri Edwin ikut. Terus kita ikut apa? Kompetisi CP Open Final apa terus Jakarta Outbound ikut. Ikut ya. Tapi salah satu model nggo kowe men ya, metu melu-melu kompetisi itu ya, Mas. Iya, kecuali jaringan galeri ya. Tapi kadang Mas, kadang lewat teman-teman, pameran Dendi gitu kan. Ke Jogja gitu, bareng-bareng ada. Ke Bali ya sama teman-teman itu. Sing teman-teman sing siap-siap karya, budal nanti gitu. Aksesnya nih ini soalnya sebenarnya aksesnya ini itu mas aksesnya teman-teman yang ini terus kalau metu terus mungkin ngaruh orang itu gue senian gini atau cara pekerjaannya seniman gini. Mas, di Batu ini sebenarnya khas ya. Jadi waktu itu teman-teman berkarya sendiri-sendiri. Cuma karena perkembangan seni rupa yang dasar sebelum booming kemarin itu memang teman-teman karyanya jadi bermacam-macam itu. Dan sampai sekarang seperti itulah. Jadi di Batu jadi lebih bervariasi di style di stylenya bervariasi lah. Sing kuat nak kowe ndelok karya-karya teman-teman Batu apa Mas? Kuat dalam apa? Nek Cak Badri, Mas Badri itu kuat di karakter bikin teknisnya luar biasa. Oh, saat teknis-teknisnya bagus. Iya. Cak Badri, Mas Kubu bagus ya. Mas Kubu bagus. Ya segitulah Mas. Bisa Mas. Orang ini terakhir. Terakhir gue terteror. Gue santai lah ngobrol, gue itu cerita karyamu ngono sisi-sisi lah. Ini tentang karya nasional ya maksudnya. Ya, ini kan memang karya nasional pengen punya pengen fasilitasi lah teman-teman informasi gue tetap mentinti lah. Galeri nasional ini Mas, saya pernah kerjasama atau gue mungkin untuk pendapat galeri nasional seperti kayak apa Mas? Galeri nasional saya melukis hampir 20 tahun ya, tapi saya pameran di galeri nasional cuma sekali Mas. Waktu itu CP Open Final itu aja, lain-lain belum pernah. Jadi saya ke Jakarta sekali itu di galeri nasional itu aja. Tenang. Iya sekali. Cuma ya beberapa waktu sama acara galeri ya ada. Tapi yang maksudnya sekali di acara di galeri nasional cuma sekali itu aja. Tapi ya berkunjung tuh berapa kali juga Mas ini ya? Sekali aja itu. Iya sekali aja. Berkunjung nggak pernah Mas. Neng kowe maksudnya nanggo kowe kudune kaya apa ana galeri nasional ya kowe. Gini Mas ya, mungkin Batu meskipun banyak pelukis Mas, tetap aja masih daerah gitu loh. Lain kalau Jogja mungkin pelukis Jogja ke sana biasa ya Mas. Tapi di Batu meskipun banyak pelukis, tetap masih pelukis daerah gitu loh. Saya nganggepnya gitu. Nah. Terus nanggo galeri nasional ya karepe apa ya daerah apa ya mesti kan. Tapi mesti ini kalau saya melihat meskipun Batu daerah, tapi Batu menyimpan potensi luar biasa Mas. Saya tahu apal bener kualitas karya teman-teman itu. Mungkin sesekali kita diundang atau bukan kita diundang lah, kita berencana pameran. Waktu itu ada sih rencana pameran pelukis-pelukis Batu, pameran di Jakarta. Ada rencana seperti itu. Cuma tempatnya
teman-teman ada yang ngomong di Bentara Budaya, ada yang di Galeri Nasional. Itu. Cuma rencana, jadi belum terlaksana itu. Sip lah. Oke. Wis ya, wis, gak usah suwi wis.